Halo Red Fox, kenalin gue Denisha dari Manajemen 2021 dan hari ini kita balik lagi ke Red Session. Nah, kita bakal nanya-nanya dulu nih sama salah satu narasumber kita di sini. Mungkin boleh kenalin dulu nih. Halo semuanya, kenalin gue Syahla dari Manajemen 2021. Nama gue Rian dari Angkatan 2018 Manajemen. Halo semuanya, nama gue Brian Farel, gue dari Manajemen 2020 FEB UI. Hai guys, salam kenal semuanya. Oke. Nah, jadi sebelumnya kita tuh udah sempat ngirim Google Form ke maba untuk ngasih tahu apa sih yang mereka khawatirin gitu sebelum mereka masuk ke Manajemen UI ini gitu. Atau mungkin berlaku juga untuk maba-maba lainnya ya di luar sana. Nah, terus kita udah pilih juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mewakilkan. Jadi aku mulai aja nih yang pertama. Jadi bagaimana sih cara mengimbangin kuliah dengan kepanitiaan atau organisasi? Oke, wow, itu kayak pertanyaan yang paling banyak ditanyain di kayaknya sama teman-teman mahasiswa baru. Menurut gue tuh, apa ya, kuliah dan kepanitiaan dan kesibukan lainnya itu bisa lo balance asalkan lo punya skala prioritas yang jelas. Jadi dari awal gue ikut sesuatu, gue tuh udah komit, oh ini tuh bakal jadi prioritas pertama gue, atau ini bakal jadi prioritas kedua gue. Terus ketika ada kesibukan tertentu yang mendesak, gue akan taruh itu di paling atas. Dan I've learned also kayak communication is key. Jadi kalau misalnya lo lagi sibuk dan fokus akademik, lo bisa ngabarin teman-teman di divisi lo atau di organisasi lo kayak, guys, gue lagi ada tugas ini nih yang mendesak banget. Jadi mungkin gue di-carry dulu ya, nanti besok gantian gitu. Terus yang kedua menurut gue juga at the end of the day tujuan utama kuliah kan tetap akademik ya. So putting that first itu adalah tip dari gue yang kayaknya bisa diimplementasikan di semua tempat sih. Kayak ya lo di kuliah, lo selain nyari pengalaman ya lo utamanya nyari ilmu. Jadi kayak itu diduluin sih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih Kak caranya menyesuaikan sama teman-teman yang head on sementara aku biasanya makan pinggir jalan? Loh, gimana? Oke, mungkin pas banget nih pertanyaannya sama gue. Gue biasanya makan pinggir jalan juga. Tapi ya tidak bisa dipungkiri dan mungkin kalian tahu juga pasti ada teman-teman kalian yang head on atau mungkin gaya hidupnya berbeda sama kalian. Tapi itu bukan hal yang menghambat kalian buat bergaul sih, karena mereka itu juga orang-orang yang sebenarnya bisa diajak bergaul dan open juga kok. Nah, makanya kalian kalau misalnya biasa merasa bisa makan di pinggir jalan atau ya udah mungkin di kantin aja dan lain-lain, nggak usah ragu juga buat kenal sama mereka atau memang open aja gitu loh. Cara menyesuaikan yang head on sama di pinggir jalan. Iya. Pada dasar adalah manusia itu semuanya sama, ya kan? Nggak ada tuh yang di atas, nggak ada yang di bawah. Dan kebetulan di FEUI itu juga di manajemen tuh juga nggak ada yang kayak nggak ada kasta-kasta gitu nggak sih Den? Kayak nggak ada kasta yang wah orang kaya, wah gue mainnya sama orang yang mau bawa mobil aja nih, kayak gitu sih. Kayak aneh sih kayak gitu tuh, bukan di kampus lain mungkin kayak gitu ya. Tapi ya kayak menurut gue menyesuaikan ya adalah ya tetap jadi diri lo sendiri aja. Kayak ya obrolan nyambung, bercanda nyambung, jangan jadi trapper. Terus habis itu ya kalau main ya ikutin flow-nya aja. Tapi kayak jangan artinya kayak kalau misalkan yang mereka mainnya karena yang buruk lo ikutin, kalau lo nggak mau ya jangan gitu juga. Yang penting ya kayak pilih-pilih temen aja sih. Tapi sisanya kayak nggak ada kasta-kastan gitu kan sih. Yang penting kayak jangan pelit aja sih jadi orang. Next, katanya dia punya two concerns nih. Yang pertama, gimana sih Kak kehidupan peer di Mene UI? Maksudnya kayak banyak main kah atau nongkrong atau belajar bareng gitu? Mungkin itu dibahas, ntar aku jelasin lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, ngebahas peer ya. Jujur Mene UI itu semuanya lo bisa temukan di teman-teman lo. You can find the fun, you can find ilmu, you can find pengalaman itu dari teman-teman lo sendiri. Jadi ketika ditanya peer kayak gimana, jujur peer Mene itu semuanya ada. Jadi lo mau belajar bareng pasti teman-teman lo mau. Lo mau nongkrong teman-teman lo hayo. Lo mau main, lo mau organisasi, lo mau kerja profesional, teman-teman lo tuh kayak bisa menempatkan diri gitu loh. Kapan harus kerja, kapan harus main. Dan I think that's really nice karena kita jurusan manajemen, kita juga jadi tahu kapan manajemen diri sendiri dan manajemen waktu. Aduh, keren banget nih Kak Syahla, bijak ya. Concern dia yang kedua, katanya peer group di Mene itu ngelihat latar belakang finansial seseorang nggak ya? To be honest, I'm kinda anxious karena aku terlahir dari keluarga yang middle class gitu. Gimana tuh kalau soal itu? Menurut saya pribadi tidak ada memandang background masing-masing gitu kali ya. Tapi kayak ya udah jadi diri lo sendiri aja sama yang kayak gue bilang, karena di sini juga nggak ada yang kayak oh gue lebih kaya daripada lo, lebih miskin daripada gue, enggak juga sih. Semuanya kayak yang gue rasain sampai sekarang sih nggak ada orang-orang yang kayak suka sinis nggak main sama orang gitu. Tapi kita semuanya bener-bener rangkul semua sih. Kalau misalkan emang lo setipe, seotak, setipe dalam artian diajak ngobrol bisa, diajak minta tugas bagi jawaban dong gitu kan, terus lu ngasih gitu, kayak kan sama nih kalau ngobrolin tugas bisa, terus diajak kerja minta pendapat bisa, kayak ya udah nggak ada pandang-pandangan gitu. Jadi kayak kamu nggak usah khawatir kayak
Kalau khawatir bilang di Indonesia aja, nanti dipukul orangnya. Aduh. Oke, next pertanyaan kepanitiaan lagi nih. Jadi Boleh. cara pilih kepanitiaan yang harus kita gabung atau prioritasin tuh biar nggak maruh kepanitiaan, gimana ya Kak? Apalagi kalau maba kan biasanya lihat semua panitia kayak mau ikut banget gitu, semangat. Oke, bener banget. Kalau menurut gua sebenarnya kepanitiaan itu suatu hal yang mungkin ada yang baru banget nih masuk, mungkin di SMA nggak pernah ikut organisasi dan lain-lain. Tapi gue yakin pasti setiap orang tuh udah punya minat gitu. At least kalian tahu kalian suka hal apa. Nah itu bisa banget tuh disesuaiin. Contohnya kalau di Mene itu ada yang berbau marketing, ada yang berbau pasar modal, ada yang berbau bisnis. Itu bisa banget tuh. Atau kalian suka acara-acara sosial kayak gitu. Nah itu tuh ada semua di Mene UI. Nah menurut gue nih salah satu triknya juga biar kalian bisa bagi waktu dan juga nggak terlalu banyak gitu berjamur panitianya. Bisa banget nih join kepanitiaan di Mene UI sih. Jujur menurut gue udah lengkap banget ya sih kalau panit di Mene UI. Dan nanti pasti bergaulnya sama anak-anak yang bekas jurusan juga kan, jadi bisa dapat teman belajar, teman nongkrong, dan emang deket gitu pergaulannya, jadi bisa bangun kedekatan yang lebih lagi. Oke, next, halo Kak, ada tips gak ya buat bisa menang SIAK War? Terus kalau nggak menang, tips and tricksnya gimana sih buat survive? Oke, jadi untuk SIAK War sendiri, gue itu di semester 1 dan semester 3 itu gue menang war. Kemarin tuh 2 menit setelah dibuka tuh SIAK, gue langsung menang. Dan gue dapet semua kelas yang gue pengenin, urutan kayak 2, 3, urutan 1, urutan 6 gitu. Oh gitu ya? Aman. Oh gitu ya, oke. Tapi semester 2 gue kalah war, kalah telak. Gue dapet dosen tuh yang katanya kurang recommended gitu. Tips menang dulu kali ya, tips menang dari gue, pertama bismillah dulu sih. Terus kalau bisa tuh nyiapin browser tuh nggak cuma satu, kan kayak gue pakai biasa sehari-hari tuh gue pakai Safari, tapi kemarin tuh gue siapin Safari, gue siapin Chrome, gue siapin Opera Mini, apalah yang orang-orang nggak pernah denger juga gue buka semua. Dan kemarin tuh berhasil SIAK War tuh di browser lain yang nggak biasanya gue pakai, jadi kayak just outside of the box aja. Kalau lo nggak pernah tahu mana yang bisa masuk ke SIAK NG-nya, jadi lo cobain aja. Yang paling penting adalah ketika besok adalah hari Regol Kit atau SIAK War, kayak lo malamnya jangan melakukan suatu hal yang bisa membuat lo bangun lebih kesiangan gitu ya. Jadi pasang alarm itu harus jauhkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, alkohol dan lain-lain. Jangan. Jadi kayak kalau tips dari gue, lo tuh harus tahu semua dosen di Mene UI dan semua dosen di FEB itu tuh udah terakreditasi dan udah ngajar selama bertahun-tahun. Jadi tuh menurut gue nggak ada dosen yang beneran kayak bau atau kayak dosen yang jelek banget, dosen yang zong gitu, kayak menurut gue nggak ada. Lanjut lagi, boleh tahu gak cara kakak untuk manage waktu biar bisa seimbang gitu soal belajar dan main sama teman? Jadi kayak mungkin work-life balance lah, masih bisa nongkrong, tapi masih bisa akademisnya lancar, terus bisa kepanitiaan juga gitu. Oke. Kalau menurut gue sih, tadi sih karena gue banyak kenal teman-teman dari pergaulan gue di satu jurusan, misalnya kayak tadi tuh lewat kepanitiaan, lewat himpunan gitu, kalau kalian kenal MSS juga nih. Jadi salah satu jalan juga tuh kan, berarti kalau satu jurusan gitu kan belajarnya bareng kan, jadi sambil belajar bareng tuh biasanya obrolan-obrolannya tuh semakin banyak. Nanti biasanya awalnya belajar, taunya nanti ngomongin yang lain. Jadi intinya sih nyatu gitu tuh antara nongkrong sama belajar, nggak terpisahkan gitu. Jadi kan kadang kita nih ngotakin ini buat belajar, ini buat nongkrong. Enggak, ntar kalau kalian udah punya teman-teman yang emang cocok kayak gitu buat misalnya ngobrol-ngobrol juga, santai, terus belajar juga, apalagi udah satu frekuensi tuh, biasanya satu frekuensi. Itu menurut gue nggak jadi kesulitan sih, karena akhirnya kan kalian belajar sama mereka juga, terus kayak nongkrong sama mereka juga, atau mungkin kepanitiaan bareng kayak gitu. Itu salah satu hal yang menurut gue bakal jadi penyelamat lah dikala kalian punya terbatasnya waktu nih, tapi semoga bisa terjalani semuanya dengan lancar kayak gitu sih. Bener. Oke, next question, sudah tinggal ada 2 pertanyaan lagi nih. Oke. Jadi bener nggak sih Kak, dosen manajemen itu paling challenging di antara dosen prodi lain di FEB? Kayak IE atau akun gitu. Nah, terus gimana sih cara menghadapi dosen biar nilai kitanya tetap aman gitu? Oke. Mungkin kayak gosip-gosip si dosen yang challenging ini berawal karena banyak pelajaran di ilmu ekonomi yang sifatnya tuh lebih ke matematis, dan itu tuh ilmunya ilmu pasti, apalagi akuntansi. Mereka tuh mereka tuh pemikirannya tuh logis dan semuanya tuh tercatat. Jadi kalau misalnya jawaban lu textbook banget, jadi kalau jawaban lu beda, ini mesti lu ada yang kurang tepat. Tapi kalau di manajemen banyak banget tuh itu yang kayak agak lebih sedikit ngawang, dan itu bentuknya adalah praktek. Jadi dari awal tuh menurut gue lo harus ngerti sih dosen ini tuh tipe orang kayak gimana gitu.
ya dosen di MEN itu menurut gue bukan challenging, hanya mereka tuh apa ya, karena mereka punya ilmu yang banyak banget, kadang-kadang tuh we need to be the one adjusting to their preference. Menurut gue salah satu cara yang bisa bantu banget kalian tuh kalau kalian dengerin kelasnya kayak gitu. Gue bukan tipe yang belajar di luar kelas kayak gitu, misalnya ngeluangin waktu sepersekian jam atau mungkin sepersekian per hari gitu, enggak. Tapi cukup dengerin di kelas aja. Jadi begitu kalian dengerin di kelas, kalian tahu nih, oh dosennya seneng nih, misalnya seneng kalian jawab pertanyaan atau seneng kalian punya insight-insight di luar materi kayak gitu. Nah itu hal-hal yang menurut gue bakal bisa bikin kalian survive di manajemen. Karena ilmu manajemen tuh kan dinamis banget kan, jadi bisa nyambung kemana-mana. Nah itu kalau kalian pengetahuannya banyak, itu biasanya dosen seneng tuh. Jadi mungkin yang seneng baca, seneng cari-cari berita, atau mungkin seneng belajar hal-hal baru, menurut gue di mana ini cocok banget buat kalian. Dan pokoknya jangan terlalu takut lah sama dosen-dosen itu. Menurut gue mereka juga baik-baik sih, nggak ada yang kayak wah nggak lulus gitu, nggak ada. Baik-baik kok, tenang aja. Ini gue lulus. Oh ya, aduh, pressure dikit. Aku masih tahun kedua. Oke, sekarang last question nih. Apa tuh? Jadi kemampuan apa sih yang diperlukan untuk bisa survive di FEB UI gitu? Kemampuan yang lu bisa survive di FEB UI adalah apa ya? Apa tuh? Satu, lo harus adaptable tuh pasti ya. Maksudnya kayak kondisinya tuh di FE tuh ya, culture-nya tuh lo harus bisa lebih fleksibel dalam kayak oh kapan lo main, diajakin main lo bisa main, atau kapan lo harus kerja, nggak AFK gitu kan. Terus dua tuh ya kan, harus fleksibel menurut gue, bisa tahu kapan lo main, kapan lo kerja, kapan lo belajar. Karena ya kayak lu dipanit kalau misalkan dikasih kerjaan terus lu hilang main tuh, nama lu tuh bau kan. Pasti teman-teman udah sering denger kan, di dunia FE tuh tipis banget. Ketiga, siapin apa ya? Mental kali ya, disiapin mental, karena kayak siap-siap diomongin orang kalau misalkan lu punya kesalahan gitu kan, atau kayak kalau misalkan lu punya kebaikan juga diomongin juga. Terus ya gitu deh, kayak menurut gue di FE tuh lu perlu mental apa ya, mental yang kayak semua orang tuh kayak keren aja di samping lu. Kayak lu tuh dapat IP 37 tuh kayak receh gitu ya gak sih? Kayak gue udah dapet 36 nih, tapi temen gue 39 nih. Nah yang kayak gitu bodo amat aja, urusannya diri lu, gak usah urusan orang lain. Jadi gue mental diri lu sendiri aja. Jadi menurut gue intisari dari kehidupan di kuliah tuh manajemen. Apalagi kita jurusan manajemen kan, jadi tuh nanti at the end of our study itu tuh kita bakal lebih bisa lagi gitu loh manajemen gitu sih kalau dari gue. So, diri dan waktu. Oh gitu guys, jadi dari Syahla Kasya yang bijak banget ini nih. Jangan lupa kita harus manajemen semuanya, karena kita juga jurusan manajemen. Betul. Oke, jadi itu kan pertanyaan untuk hari ini. Thank you banget udah luangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita di Red Session kali ini. Terus mungkin terakhir ntar tinggal goodbye Red Folks. Oke. 1, 2, 3 barengan ya. Oke. 1, 2, 3. Goodbye Red Folks. Goodbye Red Folks. Thank you Kak. Ya, thank you. Gue kurang tahu sih, yang gue tahu kemarin gue ngambil kameranya di rumah Syafira, terus di syuting gue kasih kamera